Kali mendengarkan sambutan utama mewakili Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang malam hari ini sayang sekali berhalangan hadir. Untuk itu kami undang Bapak Rizal Edwin Manansa, staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas dan sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Primus Dorimulu, pemimpin redaksi investortrust.id, Bapak Bayu Prawirahi, Direktur Eksekutif Intellectual Business Community, Bapak-Bapak para Dewan Juri, Digital Banking Awards 2023, Pimpinan Bank Penerima Penghargaan Digital Banking Awards 2023, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Digital Banking Awards tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili Bapak Menko Perekonomian yang hari ini sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, ingin menyampaikan apresiasi dan juga selamat. Upaya transformasi digital terus dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memajukan perekonomian nasional, dan pemerintah juga berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi digital yang terintegrasi. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Sebagai ilustrasinya, pada tahun 2030 nanti, nilai ekonomi digital kita diperkirakan mencapai 360 miliar dolar. Dan Indonesia juga saat ini menduduki peringkat keempat dunia dalam jumlah startup. Dan juga memiliki tingkat penetrasi internet yang mencapai 78%. Dan negara kita kini dinilai sebagai big and potential market di bidang ekonomi digital. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia juga berambisi menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada tahun 2045 yang akan datang. Dan optimalisasi ekonomi digital ini merupakan game changer untuk bisa mencapai hal tersebut. Disinilah peran sektor keuangan dan perbankan dibutuhkan, yaitu melalui upaya akselerasi pemanfaatan teknologi digital. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kuartal ketiga tahun ini menurut catatan kami, nilai transaksi perbankan digital mencapai sekitar 15 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11,5% year on year. Dan kita optimis bahwa nilai tersebut akan tetap terjaga, bahkan diperkirakan meningkat di tahun depan, tahun 2024, di mana transaksi digital banking diperkirakan dapat menyentuh 71 triliun rupiah. Dengan melihat berbagai potensi di atas, pemerintah telah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan menyiapkan strategi nasional pengembangan ekonomi digital 2030. Stranas yang telah diluncurkan tanggal 6 Desember lalu itu berisi kerangka kerja, strategi dan kebijakan progresif dalam rangka membangun ekosistem ekonomi digital di tanah air. Hadirin sekalian, berdasarkan buku putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030, upaya pengembangan ekonomi digital akan dilakukan dalam 3 fase. Yang pertama, fase persiapan 2023-2025, kemudian fase perubahan atau transformasi 2025-2045, dan fase kepemimpinan atau leadership 2045 dan seterusnya. Pada fase persiapan, ini dimulai dengan perbaikan fondasi digital
guna memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat siap bertransformasi. Kemudian fase perubahan meliputi upaya percepatan transformasi digital guna mewujudkan masyarakat, pemerintah, serta sektor bisnis yang cerdas dan tangguh secara digital. Dan akhirnya fase kepemimpinan, di mana kita akan mulai menciptakan produk dan juga teknologi, menetapkan standar, serta inovasi digital masa depan. Nah, untuk mendorong Indonesia dari fase persiapan menuju fase kepemimpinan, ada paling tidak 4 aspirasi target yang harus bisa dicapai dalam 20 tahun ke depan. Pertama adalah bahwa indeks daya saing digital Indonesia harus bisa melompat, leaping ya, dari peringkat ke-51 saat ini, tahun ini, ke peringkat 20 di tahun 2045 yang akan datang. Yang kedua, ekonomi digital kita diharapkan mampu bisa berkontribusi sebanyak 20% dari PDB kita tahun 2045. Kemudian yang ketiga, kita telah memiliki tenaga kerja yang berketerampilan digital minimal 7% dari total penduduk. Dan keempat, sudah terdapat sedikitnya 61 unicorn asal Indonesia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka mewujudkan aspirasi target tersebut, dibutuhkan penguatan pada 6 pilar pengembangan ekonomi digital. Pertama adalah percepatan dan perluasan infrastruktur digital. Kedua, peningkatan keterampilan digital. Ketiga, dukungan kuat pada riset, pengembangan, dan inovasi teknologi. Keempat, digitalisasi sektor ekonomi prioritas. 5, inklusi finansial yang menyeluruh. Dan keenam, adanya regulasi dan kebijakan yang adil, agile, adaptif, serta forward looking, dan juga mengutamakan perlindungan konsumen dan juga keamanan nasional. Nah, berbagai upaya tersebut di atas bertujuan untuk memperluas lagi peluang untuk menuju ekosistem ekonomi digital yang produktif, maju, dan juga bernilai tambah tinggi. Digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian dengan sektor keuangan dan perbankan sebagai katalisatornya diharapkan dapat meningkatkan lagi daya saing kita di pasar-pasar global. Nah, hadirin sekalian, pemerintah menyadari bahwa untuk bisa mewujudkan pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, isu utama yang perlu kita selesaikan bersama adalah masalah konektivitas internet. Karena hal ini menjadi tulang punggung dalam percepatan pengembangan ekonomi digital. Oleh karenanya, langkah-langkah untuk memastikan akses internet yang handal, merata, dan terjangkau ini menjadi sangat penting. Untuk itu, pemerintah terus melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana digital, seperti misalnya pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring, satelit multifungsi Satria, perluasan cakupan sistem 4G dan penerapan 5G, serta pembangunan berbagai pusat data nasional di sejumlah lokasi strategis. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup, saya ingin kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkuat peran sektor keuangan dan perbankan dalam ekosistem ekonomi digital. Dan saya berharap bahwa penganugerahan Digital Banking Award tahun ini juga bisa meningkatkan motivasi kita sekaligus memperkuat daya saing serta mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan dan perbankan yang pada gilirannya nanti akan mendukung upaya pengembangan ekonomi digital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak.